Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Dia tersenyum, bukan kepahitan, hanya nostalgia masa lalu. Dalam hatinya, gadis berambut perak tidak pernah pergi jauh. Dia masih tinggal di pojok memori, memanggil adiknya dengan manis saat matahari terbenam. Saya Tanggulin, dan ambisi saya adalah bintang dan laut. Ketika benih rumput biasa berkecambah di padang rumput yang subur, dapatkah saya menarik tangan Anda kembali ke lautan bintang? Saudaraku, aku menyukaimu, aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan seluruh waktuku di masa depan denganmu dan di sisimu. Biarkan aku mencintaimu. Aku serius. Ekspresi Nair serius dan serius, bahkan Kintian Dolo Yunmin yang mengenakan gedung sedikit terkejut saat ini. Hati Tanggulin yang awalnya layu dan putus asa tidak bisa menahan riak. Jika salah satu wanita dalam pikirannya adalah yang paling penting, maka ibunya, Nair, dan dia semua menempati posisi yang tak tergoyahkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu pada dirinya sendiri pada kencan buta seagot fate pada saat yang sangat dinanti ini. Nair, kamu adalah adikku. Tidak, aku bukan, aku hanya Nairmu, kami tidak memiliki hubungan darah, aku hanya Nairmu. Aku tidak ingin menjadi adikmu lagi, aku hanya menjadi dirimu Nair. Dia berkata dengan keras kepala. Tubuh Tanggulin sedikit gemetar. Waktunya habis, Nair, demi keadilan, aku tidak bisa membiarkanmu bicara lagi, kata Tang Yinmeng tanpa daya. Tanggulin pernah bersumpah untuk tidak membiarkan Nair menangis lagi, tetapi tidak pernah menyangka bahwa orang yang membuat Nair menangis di depannya adalah dirinya sendiri. Nair, kenapa kamu begitu bodoh? Namun, saya tidak tahu mengapa, ada perasaan yang tak terlukiskan jauh di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Nair, mereka sebenarnya bukan saudara laki-laki dan perempuan, Nair adalah adik perempuan yang dia angkat, adik perempuan yang dia rawat. Nair tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Tanggulin dengan mata panas, jika aku tidak pergi dari awal, tidak akan ada orang lain di hatimu. Sekolah Wulin, silakan pilih. Lan Muzi mendesak dengan suara rendah. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan seluruh tubuhnya sepertinya dimobilisasi saat ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, jawabannya sangat jelas. Dia tidak ingin menyakiti Nair, tapi dia tidak ingin berbohong padanya. Terlebih lagi, semua ini sangat rumit, dan dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, bahkan jika peluangnya terlihat sangat tipis. Maafkan aku, Nair, aku memilih gadis nomor 17. Tanggulin hampir kehabisan seluruh tenaganya saat mengucapkan 10 kata sederhana ini. Bayangan di udara meledak kali ini, seperti hati yang lembut dan terluka parah. Sosok Tanggulin dan Gu Yuena muncul kembali di udara, tetapi pada saat ini, Gu Yuena sudah menangis. Bukan air mata milik Gu Yue, tapi itu milik Nair, yang telah sangat mencintai Tanggulin dan mencoba segalanya untuk mempengaruhi Gu Yue sehingga dia tidak bisa melukai Nairnya. Nair. Suara Tanggulin bergetar sedikit, dengan kekuatannya yang kuat, ketika pikirannya dikonkretkan dan diingat kembali ke momen itu. Hatinya sangat sakit. Betapa tidak ingin menyakiti Nair, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa melawan hatinya. Tetapi penolakan pada saat itu masih melukai hatinya bahkan jika dipikir-pikir. Jika dia tahu bahwa penolakan akan membuat Nair menghilang sama sekali, mungkin, dia lebih memilih menderita seumur hidup daripada menolaknya. Dan saat Tanggulin mengucapkan kata-kata itu, darah di wajah cantik Nair memudar, dia mundur selangkah tanpa sadar, setengah dari kakinya melangkah ke dalam air, tubuhnya bergetar, dan sosoknya terkendali. Lan Muzi menelan seteguk air liur dan memandang gadis nomor 17, menurut aturan, kamu harus melepas topimu sekarang. Kemudian dengarkan dia sebentar untuk mengaku. Gadis No. 17 berhenti, lalu melambat. Mengangkat tangannya, dia melepas kerudung topi dari kepalanya. Wajahnya pucat dan cantik dengan rambut hitam dan mata hitam. Dibandingkan dengan Dai Yuner dan Nair di sekitarnya, dia tidak menonjol, dan bahkan tertutupi oleh cahaya dari dua gadis di sekitarnya. Wajahnya sudah penuh dengan air mata yang tidak bisa dikendalikan. Dia menatapnya, bibirnya sedikit gemetar. Tanggulin tersenyum, melihat air mata di wajahnya, dia tersenyum, dia tidak kejam padanya. Hanya melihat air mata itu, dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya sepadan. Kamu harus memilih dia, Gu Yue memalingkan muka dan melihat ke arah Nair. Nair tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Gu Yue mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan lagi, aku tidak ingin menang. Naer tertawa. Pada saat ini, wajahnya yang pucat ditutupi dengan senyuman tipis. Dia menegakkan dadanya, dan tiba-tiba menatap Gu Yue dengan sedikit bangga, ada beberapa hal, tapi kamu tidak bisa menahannya. Gu Yue menutup mata, air mata mengalir lagi, tapi tahukah kamu berapa banyak yang akan dia bayarkan dalam kasus ini? Betapa sulitnya bagi kita di masa depan. Naer dengan tegas berkata, saya tidak peduli. Saya hanya berharap, aku bisa memberinya segalanya tentang diriku. Memori ini milik Gu Yuena, pemikiran Gu Yuena lah yang muncul. Ketika kalimat itu, tapi tahukah Anda, dalam hal ini, berapa yang akan dia bayar? Saat itu muncul, Tang Wulin tidak bisa menahan matanya karena kesakitan. Ya, akhirnya harga telah tiba, dan telah tiba hari ini. Rasa sakit yang tajam ini menyerang tubuh dan pikirannya, dan rasa sakit yang tajam ini membuatnya kembali ke abisal yang dalam. Dan pada saat itulah dia benar-benar merasakan cinta Gu Yue untuknya. Wulin, giliranmu. Kamu punya waktu 1 menit. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, lalu memandang Gu Yue, aku tidak perlu 1 menit, aku hanya perlu menanyakan satu pertanyaan padanya. Gu Yue, di dunia ini, aku hanya mencintai satu gadis, dan itu adalah kamu. Apakah kamu mencintaiku? Dia memiliki 1000 kata untuk diucapkan padanya, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya kalimat ini saja sudah cukup. Yang dia butuhkan adalah jawaban yang bisa membuatnya putus asa, atau jawaban yang memungkinkan dia masuk ke dunia lain. Dia mengangkat tangan kanannya dan membalikkan telapak tangannya. Sisik emas menyebar dari pergelangan tangan yang terbuka di bawah pakaian ke seluruh telapak tangan. Cakar emas muncul, 5 jari tergenggam ke bawah, dan cakar menunjuk langsung ke atas kepalanya. Gelombang darah kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak darinya pada saat aura darah yang kuat muncul. Semua master jiwa dengan roh naga hadir mendengus, wajah mereka pucat, bahkan jika itu Long Yue. Pengecualian. Saudaraku, jangan, teriak Naer, tapi dia tidak berani bergerak sama sekali. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa cahaya keemasan pada cakar naga emas itu membengkak, dan Tang Wulin hanya perlu menurunkan telapak tangannya sedikit untuk menggaruk kepalanya. Aku hanya perlu tahu jawabannya, jawaban di hatimu, jawaban sebenarnya. Jangan berbohong padaku, dari matamu, dari darahmu, aku bisa merasakan apakah kamu mengatakan yang sebenarnya. Gu Yue tercengang, melihatnya, air mata tidak lagi mengalir. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya seperti ambruk, dia mengangguk dengan penuh semangat, dan air mata yang baru saja berhenti mengalir, dia tidak bisa menahan jongkok di atas daun teratai, dia tidak bisa berbicara, hanya mengangguk penuh semangat. Tang Wulin tersenyum, dia tersenyum bangga, meletakkan tangan kanannya, melangkah keluar, dan dia sudah mendatanginya. Dia menariknya dari daun teratai dan menariknya ke dalam pelukannya. Tang Wulin tidak pernah tahu bahwa setelah momen kebahagiaan itu, yang akan dia tanggung adalah rasa sakit yang tidak dapat dia tanggung saat ini. Apa yang harus dia hadapi adalah yang paling dia cintai. Dalam menghadapi krisis seluruh umat manusia ini, dia bahkan harus membunuhnya untuk menyelesaikan krisis segera. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan gadis yang mengangguk putus asa dan mencintainya dengan segenap kekuatannya? Emosi yang kuat memengaruhi semua orang, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk jiwa. Di antara banyak binatang, angsa zamrud sudah menangis hingga menangis. Bahkan monster jiwa yang kuat yang dibanggakan dan dimuliakan oleh Xiong Jun juga bergerak-gerak saat ini. Kaisar Dewa Binatang Tian menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Dia tahu hubungan antara Gu Yuena dan Tang Wulin, tapi dia tahu itu jauh dari begitu dalam. Saat itu, Akademi Shrek memiliki Great Sky Douluo yang duduk di kota, mengapa dia berani masuk? Sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa Tuan dan Tang Wulin memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Tang Wulin sejak seagot Blind Dead. Dan perasaan inilah yang membuatnya tidak bisa menyerangnya. Rasa sakitnya Tang Wulin mungkin hanya berlangsung selama 5 hari, tetapi selama bertahun-tahun, Lord, yang selalu tahu bahwa dia dan dia tidak dapat benar-benar bersama, betapa hebatnya rasa sakit di hatinya. Tiba-tiba, Gu Yuena mengangkat tombak naga perak di tangannya dan mengangkat wajahnya sambil menangis. Ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Gambaran berpikir secara konkret muncul lagi, tetapi kali ini, hanya Tang Wulin yang dapat melihatnya. Danau Poseidon di pagi hari memiliki keindahan yang misterius, dengan kabut air dan riak ombak biru.
Dia telah berdiri di tepi danau untuk waktu yang lama, bahunya basah oleh embun, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengabaikannya. Rambut perak berayun tertiup angin pagi, menatap kabut pagi di kejauhan, seperti peri. Mata ungu besar memantulkan air danau, dan selalu ada senyum tipis di sudut mulutnya. Yang lainnya datang dengan tenang dan berjalan ke sisinya dan berdiri diam. Dia tampak bersinar dengan rambut hitam terbang, dengan sedikit rona merah di wajah Kiao. Tapi ketika yang lain melihatnya, senyum di wajahnya menghilang. Mereka berdiri berdampingan, menatap danau yang jernih di depan mereka. Kamu menang, kata Nair lembut dan mudah. Sepertinya kau ingin aku menang. Gu Yue mengerutkan kening. Nair terkekeh, ya, sebenarnya aku berharap kamu akan menang, dan aku telah menebak bahwa kamu bisa menang. Karena aku tahu karakternya terlalu baik. Apa kamu percaya? Aku hanya ada sebagai sebuah episode, aku memikirkan pacarannya, hanya untuk menemukan alasan yang cocok untuk pergi. Dia akan sedih ketika kamu pergi, kata Gu Yue. Nair menggelengkan kepalanya sambil mengejek, aku kalah, bolehkah aku tidak pergi? Tapi dari awal, aku tahu aku akan kalah dan aku harus kalah, kalau tidak, dia akan benar-benar mati, kataku. Benar, Gu Yue terdiam. Nair menghela nafas, dulu, ketika kita bertaruh, saya dengan tegas memilih untuk bertaruh dengan Anda karena, saya tahu, Anda hanya ingin menemukan kedok untuk membunuhnya, tetapi Anda tidak ingin ada kesalahan dalam pikiran Anda. Saya tidak bisa membantu tetapi berjanjilah padamu, karena jika aku tidak berjanji padamu, pada saat itu kamu akan membunuhnya tanpa ragu meskipun ada kekurangan di hatimu. Kamu menyesal sekarang? Tanya Nair. Gu Yue dalam keadaan linglung, menyesal. Aku tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu apakah dia menyesalinya. Nair berkata, jika Anda tidak ingin semua ini terjadi, Anda seharusnya tidak mengembangkan cara untuk berintegrasi ke dunia. Fakta telah membuktikan bahwa pendekatan Anda benar. Hanya dengan memahami manusia kita dapat benar-benar menemukan cara untuk menghancurkan mereka. Tetapi kita nyatanya, saya telah menemukan bahwa manusia bukannya tidak berguna. Setidaknya, manusia kaya akan emosi yang tidak kita miliki sama sekali. Itulah sebabnya saya, ketika Anda masih kecil, harus disegel untuk menjadikan diri Anda benar-benar manusia. Saya benar-benar dapat berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Dan bagian dari jiwa yang menjadi milik manusia itu lahir. Ketika Anda menemukan bahwa emosi manusia sedikit tidak terkendali, Anda telah dipaksa untuk menyingkirkan saya. Tidak mungkin, karena itu akan sangat menyakitimu. Dan semua ini terkait dengan saudaraku, karena kehangatan dan cinta yang diberikan kakakku membuatku mengerti apa itu emosi manusia. Dalam keputusasaan, Anda memisahkan saya dari tubuh dan membentuk individu yang mandiri, tetapi tidak peduli apa, saya adalah bagian dari Anda, dan bagaimanapun juga kami adalah satu. Jadi Anda bertaruh dengan saya apakah saudara laki-laki saya akan menyukai Anda atau tidak karena kamu menyerah padaku. Jika kamu menang, itu membuktikan bahwa emosi manusia semua salah, dan aku akan secara alami mengintegrasikan kembali ke dalam kamu. Jika kamu kalah, apa yang kamu katakan saat itu adalah jika kamu kalah, aku akan selalu menjadi individu. Benar, sayangnya, bagaimanapun juga, saya memiliki kebijaksanaan dan emosi manusiawi Anda. Setelah beberapa tahun, saya telah memahami bahwa itu tidak mungkin. Saya menempati 30% dari kekuatan Anda. Jika saya akhirnya menjadi mandiri, kalau begitu, kamu bukan kamu. Oleh karena itu, tidak mungkin kamu meninggalkanku. Satu-satunya perbedaan adalah jika kamu kembali tanpa integrasi berikutnya, kamu masih akan cacat. Oleh karena itu, jika kamu kalah, kamu pasti akan membunuh saudaraku. Secara paksa memadukan saya. Apakah saya benar? Gu Yue menatap Nair dan mendengarkan pembicaraannya, wajahnya yang cantik berubah sedikit pucat. Gu Yue, apa kamu tahu? Alasan kenapa aku berani bertaruh denganmu adalah karena kamu tidak mengerti perasaan manusia. Menurutmu, hubunganku dengan kakakku adalah apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya kamu salah. Kami lebih banyak kasih sayang keluarga, mungkin aku tidak sepenuhnya padanya, tapi setidaknya dia untukku. Dan dia bukan kasih sayang padamu, tapi cinta. Cinta dan kasih sayang keluarga sama sekali berbeda. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyerah padaku atau mengkhianatiku. Meskipun dia memilihmu. Oleh karena itu, aku kalah, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jadi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang kalah. Gu Yue menatapnya dalam-dalam, apa menurutmu aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Nair tersenyum, tentu saja kamu tahu,
sepintar bagaimana mungkin kamu tidak melihatnya. Ketika kamu mencoba untuk mengasingkan saudaraku, itu karena kamu sudah merasa emosi kamu terpengaruh. Sayangnya, cinta tidak terlihat, dan ketika kamu melihat sesuatu yang salah, itu sudah terlambat. Karena, dia telah tinggal di dalam hatimu. Oleh karena itu, kamu telah berusaha keras untuk menyingkirkan dan mencoba untuk menekan. Tapi semakin lama waktu, semakin dia mengakar di dalam hatimu. Gu Yue, apakah kamu punya saya menemukan bahwa apakah itu makhluk jiwa atau binatang suci, sifat kita terlalu sederhana. Begitu kita bersentuhan dengan emosi manusia, tidak peduli seberapa kuat energi atau kekuatan spiritual Anda tidak dapat menghentikan serangan emosional itu. Itu tidak terlihat dan tidak bersalah, tetapi itu benar-benar ada. Gu Yue berkata dengan getir, apakah menurutmu itu akan tetap dia? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Naer menghela nafas pelan, setidaknya ini akan membuatnya hidup. Selama itu membutuhkan waktu lama, dan ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, selama Anda tidak bisa menembaknya, saya percaya tidak ada yang bisa membunuhnya di masa depan. Gu Yue, hadapi perasaan Anda sendiri. Kebencian hanya akan orang-orang membutakan mata mereka. Gu Yue tiba-tiba dengan marah berkata, kamu benar-benar terlihat seperti manusia sekarang. Naer tersenyum, saya manusia. Saya selalu berpikir begitu. Oleh karena itu, saya tidak ingin menghancurkan manusia. Yang saya lebih suka lihat adalah hidup berdampingan secara damai. Saya mencintai saudara laki-laki saya juga mencintai orang tua kita, saya mencintai dunia manusia. Emosi manusia, Anda menang, tetapi Anda juga kalah. Tapi saya berharap Anda dapat memperoleh hasil yang baik di masa depan. Tidak, Anda dapat memperoleh hasil yang baik. Nafas Gu Yue menjadi sedikit cepat, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak bisa membunuhnya dengan kejam? Naer menggelengkan kepalanya, tentu saja kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Bahkan tanpa aku, kamu tidak bisa. Jika tidak, kamu akan menunggu sampai sekarang. Kapan buah pembunuh akan seperti kamu, apakah kamu ragu-ragu? Ketika kamu ragu-ragu untuk pertama kalinya Anda mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi setelah Anda ragu-ragu selama 3 kali, Anda tidak akan pernah bisa menembaknya lagi. Saya tahu ini, dan Anda harus mengetahuinya dengan baik di hati Anda. Dan ketika Anda menggabungkan saya kembali, Anda ini aku adalah kamu hanya akan lebih terpengaruh. Daripada mengambil keputusan, cintai dia dengan baik, saudaraku benar-benar baik dan baik. Meskipun kita tidak tahu dari mana garis keturunan Raja Naga Emasnya berasal tapi aku harus mengakui bahwa di dunia manusia, dia adalah satu-satunya orang yang layak untuk kita. Wajah Gu Yue penuh dengan depresi, keputusan terburukku adalah bertaruh denganmu di awal, atau aku hanya kamu tidak boleh dipisahkan. Setidaknya dalam hal itu, aku bisa kembali dengan pengaruh halus. Jika kamu kalah, aku juga kalah. Kamu benar, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membunuhnya. Jadi, aku hanya bisa meninggalkannya. Biarkan waktu dan jarak mengurangi cinta kita satu sama lain, mungkin, hanya dengan cara ini, suatu hari aku akan membunuhnya secara tidak sengaja. Atau dia tumbuh cukup cepat untuk membunuhku suatu hari nanti. Saya mengerti bahwa kontradiksi di antara kita tidak dapat didamaikan. Ini adalah kontradiksi antara manusia dan makhluk jiwa, dan juga kontradiksi antara dewa dan dewa. Baik dia maupun saya tidak dapat menyelesaikan kontradiksi tersebut. Naer diam. Dia akhirnya sedikit panik, tapi, aku pergi, dan kau pergi, dia akan sedih. Gu Yue gemetar, itu akan lebih baik dariku di sisinya, dan orang-orangku tidak bisa lagi mengontrol saya tidak dapat membantu membunuhnya. Sekarang saya masih jauh dari keluar dari segel. Intinya telah terbangun, tetapi Anda tahu, beberapa bawahan kami sangat kuat. Seharusnya sudah lama sekali, menjadi pembangkit tenaga monster mitos. Bahkan jika aku sekarang, tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan mereka. Oleh karena itu, aku ditakdirkan untuk pergi. Nair Bei menggigit bibir bawahnya, mungkin kamu benar. Gu Yue, kamu benar-benar berubah. Anda akan memikirkan orang lain, terutama untuknya. Saya mengerti bahwa Anda pergi untuk memberinya lebih banyak ruang untuk pertumbuhan. Anda berharap suatu hari nanti dia akan menjadi begitu kuat sehingga Anda tidak dapat membunuhnya. Tapi tahukah Anda, itu tidak mungkin, alam dewa sudah tidak ada lagi, dan dia tidak akan pernah mencapai alam Anda. Gu Yue tersenyum, kamu mengerti, tapi kamu tidak. Kamu tidak tahu apa posisinya di hatiku. Kamu tidak mengerti, berapa banyak dariku sekarang milik manusia. Apa yang kamu katakan benar sekali, saya menyesalinya.
Saya menyesal mengapa saya memberikan perintah untuk berintegrasi ke dunia manusia. Namun, saya harus melakukan misi saya, tetapi saya tidak mau menyakiti orang yang tidak ingin menyakiti. Jadi, kontradiksi seperti itu, izinkan saya hadapi saja sendiri. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi aku harus maju. Kembalilah, Naer. Mulai hari ini, aku bukan lagi Gu Yue, dan namaku akhirnya bisa lengkap. Hanya saja dia tidak tahu. Namaku Gu Yuena. Sedikit cahaya bersinar, dan tubuh Gu Yue tiba-tiba menjadi transparan putih keperakan, dan bintang berujung 6 di bawah kakinya mengangkat penghalang tak terlihat, menutupi mereka. Jika seseorang berada di dekatnya, Anda akan menemukan bahwa di dunia putih perak itu, tidak ada fluktuasi energi setengah titik yang meluap. Tubuh Naer juga menjadi transparan, putih perak transparan, dia berjalan menuju Gu Yue selangkah demi selangkah, tapi air mata sudah mengalir di wajahnya. Aku agak enggan menanggung semua ini, kepada orang-orang di sekitarku, pada guru, dan pada saudaraku. Gu Yue menghela nafas, tapi kamu harus tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak kamu tidak menyerah, kamu tidak memiliki asal, kamu ditakdirkan untuk kembali. Jika tidak, kamu hanya bisa asapnya lenyap. Apa yang kamu katakan, ketika kamu kembali, kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Aku akan melepaskan semuanya. Karena cacat telah berubah menjadi celah, maka mari kita terima celah ini bersama-sama. Mungkin, semuanya akan berbeda, sosok putih perak itu tumpang tindih, dan Naer serta Gu Yue membuka tangan mereka secara terpisah. Kedua sosok itu mulai bergabung perlahan, rambut hitam Gu Yue menghilang, dan mata hitamnya berubah ungu. Kekanak-kanakan Naer menghilang, dan dia perlahan tumbuh dewasa. Saat keduanya terlihat sama persis, dan saat berubah menjadi Dewi Tombak Naga berusia 3 tahun, cahaya perak tiba-tiba berkedip dan menghilang di danau Dewa Laut yang sunyi. Naer, mata Tang Wulin berkabut. Kalau kamu tidak memaksaku di awal, mungkin tidak akan terlalu menyakitkan. Jika kamu melepaskan aku, mungkin kamu bisa menghadapinya dengan tenang sekarang. Naer juga tidak akan meninggalkanmu. Saat itu aku berkata, kamu harus pilih dirinya. Cahaya dan bayangan menghilang, di satu sisi, naga perak putri masih memegang tombak naga perak, sedangkan Tang Wulin yang memegang tombak naga emas sudah kabur. Ternyata dulu semuanya seperti ini, untuk bisa memenuhi dirinya sendiri dan Gu Yue, Naer mengorbankan dirinya sendiri. Bagi Tang Wulin, siapapun yang memenangkan kesepakatan judi selalu kalah. Dia mungkin satu-satunya pecundang. Namun, jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak tahu, ya, dia bahkan tidak mengetahuinya. Namun, mungkin ingatan inilah yang membangkitkan sesuatu jauh di dalam hatinya, dan sebaliknya dia perlahan-lahan menjadi tenang. Saya tidak menyesalinya, kata Tang Wulin lembut. Solen 3 chapter 1980 chapter 1980 Pertarungan Dewa Sejati. Gu Yuena terkejut, dan berkata dengan getir, apakah kamu benar-benar tidak menyesal? Tang Wulin mengangguk, aku tidak menyesalinya. Tidak peduli betapa sakitnya aku saat ini, tapi setidaknya hari-hari aku bersamamu sebelumnya. Saya senang. Jika tidak ada hari-hari itu, mungkin saya tidak dapat mendukung masa kini sama sekali. Tanpa rezeki spiritual itu, bagaimana saya dapat membangun kembali Shrek dan membawa pasukan Abyssal? Anda selalu menjadi harapan di hati saya. Persis seperti itu. Karena ini, aku bisa bertahan sampai sekarang. Harapan hancur, tapi itu sudah ada setidaknya sekali. Gu Yuena tertegun. Tang Wulin tersenyum. Meskipun senyumnya terlihat begitu pahit saat ini, dia tetap tersenyum, hasilnya penting, tetapi apakah prosesnya penting? Anda dan saya mewakili kemanusiaan dan Soul Beast. Penilaianmu benar. Kami akan berdiri di sisi yang berlawanan. Di belakang kami adalah ras kami sendiri. Kami tidak dapat mundur atau melarikan diri. Ini adalah tanggung jawab kami. Ayo, buat keputusan hari ini. Titik. Biarkan kita mengakhiri perang ini sepenuhnya. Aku hanya berharap jika kamu menang, kamu dapat membuat makhluk roh dan manusia hidup bersama dengan damai. Jika aku menang, aku pasti akan mencoba melakukan ini. Oke, inilah yang kita berikan satu sama lain janji. Melihat Tang Wulin, yang tampaknya telah sepenuhnya kembali normal, mata Gu Yuena sedikit kusam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk perlahan. Tetapi pada saat ini, baik manusia dan makhluk jiwa di bawah ini masih tenggelam dalam emosi yang sebelumnya telah mereka temui. Tang Wulin perlahan mengangkat tombak naga emasnya, dan pada saat yang sama mengangkat tangan kanannya, menggenggamnya di kekosongan, dan seagot trident muncul di genggamannya.
Artefak sakral plus artefak super, tidak diragukan lagi ini adalah pertunjukan yang luar biasa. Tombak naga perak di tangan Gu Yuena juga terangkat, dan lingkaran cahaya 9 warna turun ke langit. Lingkaran 9 warna tergantung di atas kepalanya, bersinar ke bawah seperti roda cahaya, menyelimuti tubuhnya, membuatnya menjadi dirinya sendiri. Nafas mulai naik dengan cepat. Ya, mulai saat ini, pertarungan di antara mereka akan benar-benar dimulai. Hanya pertempuran yang menentukan. Mata Tang Wulin bersinar lebih dulu, kaki kirinya tiba-tiba mengambil langkah, dan gagasan untuk melawan langit dan bumi meledak, melarang langit dan bumi dan pertempuran Kaisar Naga. Pikiran yang keterlaluan itu langsung mengangkat semangatnya sendiri ke puncak. Tampaknya dua pertempuran sebelumnya belum memengaruhi efektivitas tempurnya saat ini. Nafas mengerikan menyebar ke tubuhnya, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak. Seolah-olah Raja Naga Emas bangkit, seluruh udara dipenuhi dengan raungan naga yang keras. Dirangsang oleh suara raungan naga, inti Dewa Naga di atas kepala Gu Yuena sedikit bergetar, memancarkan aura yang sangat kuat, sepertinya memanggil kedua bagiannya untuk bergabung satu sama lain. Naga perak Gu Yuena dan baju besi perang Wulin berlama-lama dengan cahaya perak, dan tombak naga perak yang telah dirubah menjadi 9 warna menyala di tangannya. Tiba-tiba, di udara, bola dengan 9 cahaya berwarna perlahan mengembun. Bola cahayanya tidak besar, sepertinya hanya sebesar kepalan tangan manusia, tetapi energi yang terkandung di dalamnya terus-menerus ditumpangkan, dikompresi, dan dilengkapi satu sama lain. Ang, dua naga bernyanyi hampir bersamaan. Kedua sosok emas dan perak itu bergegas menuju satu sama lain secara instan. Pertarungan sesungguhnya dimulai dari saat ini. Boom, divine power meledak, dan langit sangat indah. Di ketinggian itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Kedua sosok itu tiba-tiba terpisah dan terpental ke samping. Lingkaran misterius langit tombak naga emas tangan kiri Tang Wulin, membubarkan setelah ledakan badai energi, dan pada saat yang sama, Trisula Sagot menembus kekosongan dengan tangan kanannya, dan menunjuk. Perpaduan unik cahaya dan bayangan yang dibentuk oleh Sagot Striden, berubah menjadi tombak besar dan ditembakkan, dan langsung menuju ke Gu Yuena. Lingkaran di mata Gu Yuena berbalik, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sinar cahaya bersinar dari inti Dewa Naga di atas kepalanya. Pukulan tepat ada di bayangan tombak. Om, cahaya dewa bergetar. Tang Wulin dan Gu Yuena mengguncang tubuh mereka pada saat bersamaan. Trisula Poseidon berubah lagi, dan Wei Yun kosong selama ribuan tahun. Saat ini, Tang Wulin sepertinya belum meninggalkan separuh tangannya. Mata Gu Yuena sedikit menyipit, tombak naga perak berdiri, dan inti Dewa Naga tiba-tiba memuntahkan cahaya 9 warna lagi. Di belakang Gu Yuena, kepala naga 9 warna yang besar muncul, dan tiba-tiba menghembuskan napas besar menutupi tubuhnya. Pada saat ini, aura Gu Yuena sendiri tiba-tiba naik seperti kelipatan geometris, dan tombak naga perak tinggi menebas dan berubah menjadi bilah cahaya 9 warna besar langsung ke Tang Wulin. Awan putih pecah dan hancur di udara, tetapi lingkaran 9 warna datang langsung di depan Tang Wulin. Poseidon Trident, lingkaran misterius di langit. Lingkaran transformasi halo emas, lapis demi lapis 9 warna. Segera setelah lingkaran cahaya mekar keluar, itu memang keterampilan sihir kontrol Tang Wulin yang paling kuat, badai yang tidak terbatas. Badai tak tentu yang dipadatkan oleh lingkaran besar misterius di langit dapat digambarkan sebagai tidak menguntungkan dalam pertempuran sebelumnya, dan tidak ada orang kuat yang pernah mampu menahannya. Binatang buas yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba menjadi gugup, dapatkah Gu Yuena menahan badai yang tidak pasti ini? Anda harus tahu bahwa bahkan Saint Monarch of the Abyss akhirnya jatuh karena badai tak tentu yang ditampilkan secara pribadi oleh Tang San. Setelah dipasang, maka, itu akan menahan serangan lawan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, inti Dewa Naga di atas kepala Gu Yuena tiba-tiba jatuh ke bawah, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi 9 warna yang kaya. Nafas dingin yang tak terlukiskan juga keluar darinya. Keagungan yang tak terlihat meletus dari tubuhnya secara instan. Tang Wulin hanya merasakan aura garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri tiba-tiba turun, dan perasaan ditekan secara paksa membuatnya merasa tidak bahagia. Sejak memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, dia selalu menjadi satu-satunya yang menekan orang lain, tetapi dia tidak pernah ditekan oleh orang lain. Ini pertama kalinya. Ya, itulah kekuatan Dewa Naga, yang berasal dari penindasan garis keturunan Dewa Naga. Gu Yuena, yang memiliki inti Dewa Naga, memiliki keunggulan yang melekat. Pada saat ini, tombak naga perak di tangan Gu Yuena menembus, dengan ringan mengambil lingkaran cahaya emas.
Halo emas terbang dengan tenang. Tak satu pun dari mereka akhirnya bisa menggantungnya. Dan setiap kali dia mengambilnya, tombak naga perak di tangannya menjadi sedikit transparan, seolah-olah menyerap energi di dalam inti Dewa Naga. Berhasil. Gu Yuena benar-benar memecah badai tidak pasti Tang Wulin. Sejak Tang Wulin menggunakan badai tak tentu, langsung pecah, dan tak terkontrol selama setengah menit, Gu Yuena yang pertama. Pada saat ini, bahkan Tang Wulin sendiri tampak sedikit tercengang. Tapi di saat berikutnya, Gu Yuena sudah menyatukan tubuh dan tombaknya, dan terbang langsung ke arahnya. Suasana hati semua manusia dan binatang menjadi tegang. Pertarungan besar yang menentukan ini bahkan lebih singkat dari yang mereka duga. Kedua belah pihak terlalu akrab satu sama lain, dan ketika mereka mencapai level di mana mereka bahkan tidak bisa menekan plane, pertempuran itu begitu sederhana dan langsung. Tiba-tiba, langit menjadi redup, dan sepertinya ada tekanan tak terlihat antara langit dan bumi. Tapi tombak naga emas dan seagut trident di tangan Tang Wulin menjadi cerah dalam sekejap. Hal yang sama juga berlaku untuknya, dengan posisi jantung di dadanya sebagai inti, seluruh orang menjadi transparan dan cerah. Dalam sekejap, bersinar di langit. Larang dunia, Kaisar Naga Yao. Bentuk terakhir dari hukum terlarang Kaisar Naga juga merupakan kemampuan terkuat Tang Wulin. Setelah dia benar-benar mencapai tingkat dewa sejati, teknik terlarang Kaisar Naga tidak diragukan lagi ditingkatkan lagi. Langit tombak naga emas dari lingkaran misterius, naga Trisula Dewa Laut Huang Yao menusuk keluar, dan sayap naga emas mengepak dengan kekuatan penuh di belakangnya, mendorong tubuhnya ke arah Gu Yuena seperti anak panah. Mata kedua orang itu menyatu dalam sekejap. Tang Wulin menatapnya dengan mata membara, seolah dia ingin mencap segala sesuatu tentangnya di dalam hatinya. Gu Yuena, yang benar-benar tertutup oleh halo 9 warna, hanya matanya yang masih sangat cerah. Jelas itu hanya sesaat, tetapi pada saat ini, sepertinya telah menjadi abadi di antara mereka.